kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Dimas Siswanto dan rekan saya Sophia Irwansyah. Saya Wardani Guru Ditoma. Saya Rahma Doharni Akasmatuka. Dan ini hasil kerja kami. Renjuli berpendapat bahwa anak berbakat adalah satu interaksi di antara tiga sifat manusia yang menyatu. Ikatan terdiri dari kemampuan umum dengan tingkatnya di atas kemampuan rata-rata. Komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kreativitas yang tinggi. Pengertian lain menyebutkan bahwa anak GIP adalah anak yang mempunyai prestasi unggul di atas potensi yang dimiliki oleh anak-anak normal. Kepribadian yang dimiliki oleh anak GIF juga menjadi bagian yang mempengaruhi karya dan prestasinya. Dengan dasar kepribadian yang baik, maka akan dilahirkan pula karya-karya yang baik pula. Sehingga, manfaat yang diberikan menjadi lebih besar dibandingkan mudaratnya. Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan anak berbakat, sebagaimana halnya pendidikan pada umumnya, hanya dilihat dari sistematik meliputi program fasilitas, guru, masukan, dan tujuan. Tujuan pendidikan di Indonesia tersirat dalam cita-cita bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam cita-cita falsafat hidup bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan melaksanakan satu sistem pengajaran pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional perlu juga memikirkan bagaimana menangani penyaluran berbagai perbedaan manusia, bahwa secara universal dan alamiah manusia itu berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, seperti dalam hal inteligensi, bakat, kepribadian, kondisi jasmani, dan sebagainya. Sistem pendidikan nasional perlu juga memikirkan bagaimana menangani penyaluran berbagai perbedaan manusia, bahwa secara universal dan alamiah manusia itu berbeda satu sama lain dalam berbagai hal, seperti dalam hal inteligensi, bakat, kepribadian, kondisi jasmani, dan sebagainya. Pendidikan anak berbakat merupakan bagian dari integrasi pendidikan pada umumnya, dengan pendidikan khusus memberi kesempatan kepada anak berbakat untuk berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, dengan harapan bahwa pada suatu saat anak juga akan memberi sumbangan yang maksimal bagi peningkatan kehidupan sesuai dengan aktualisasi potensinya. Yang pertama, potensi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak berbakat memiliki potensi unggul. Anak-anak berkembang lebih cepat atau bahkan sangat cepat bila dibanding dengan ukuran perkembangan yang normal. Menurut French 1959 dan Gehrt 1980, anak-anak yang berbakat memiliki stabilitas emosi yang mantap sehingga mereka akan mampu mengendalikan masalah-masalah personal. Rasa tanggung jawab mereka sangat tinggi serta mempunyai cita rasa humor yang tinggi pula. Karakteristik sosial yang dimiliki anak-anak berbakat ialah mengevaluasi keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki dirinya dan orang lain. Sifat ini akan mampu membuat anak berbakat tampil bijaksana. Yang kedua, cara menghadapi masalah. Untuk mengenali karakteristik anak-anak berbakat dapat dilihat dari beberapa segi. Di antaranya, 1. Mampu melihat hubungan permasalahan itu secara komprehensif dan juga mengaplikasikan konsep-konsep yang kompleks dalam situasi yang konkret. Yang kedua, akan terpusat pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, akan terpusat secara independen dan membutuhkan kebebasan dalam bergerak dan bertindak. Yang keempat, mempunyai cara-cara baru dalam mengerjakan sesuatu, mempunyai potensi untuk berkreasi. Yang ketiga, prestasi. Prestasi anak berbakat dapat ditinjau dari segi fisik, psikologis, akademik, dan sosial. Prestasi yang dapat dicapai oleh anak-anak berbakat ialah mereka memiliki daya tahan tubuh yang prima serta koordinasi gerak fisik yang harmonis. Anak-anak berbakat mampu berjalan dan berbicara lebih awal dibanding dengan masa berjalan anak-anak normal. Secara psikologis, anak berbakat memiliki kemampuan emosi yang unggul dan secara sosial pada umumnya mereka adalah anak-anak yang populer serta lebih mudah diterima. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Menangani anak berbakat.
Kemampuan dasar atau bakat luar biasa yang dimiliki seorang anak memerlukan serangkaian perangsang atau stimulasi yang sistematis, terencana dan terjadwal sehingga bakat yang dimiliki menjadi aktual dan berfungsi secara optimal. Peran lingkungan sebagai simulator sangat besar dalam ikut menentukan sampai di mana tahapan realitas dan hasil akhir dari suatu perkembangan dicapai. Pendidikan khusus yang akan diberikan kepada anak-anak berbakat luar biasa jelas mempunyai tujuan agar bisa tercapai prestasi yang luar biasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Dalam usaha membantu perkembangan anak, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor intern anak. Dalam usaha memberikan pendidikan khusus pada anak berbakat, perlu terlebih dahulu mengenai faktor bawaan dari dalam diri dan artinya mengenai ciri khusus yang ada pada anak secara objektif. Dan yang kedua, faktor kurikulum. Kurikulum berisi dan cara pelaksanaan yang disesuaikan dengan keadaan anak. Dan kurikulum pada pendidikan kasus perlu menekankan bahwa hendaknya tidak lepas dari kurikulum dasar. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan anak berbakat. Yang pertama, pencapaian. Ada dua cara melaksanakan pencapaian ini, yaitu yang pertama, meloncatkan anak pada kelas-kelas yang lebih tinggi sesuai dengan keadaan yang dimana usia mental pada anak berbakat lebih tinggi dan usia sebenarnya. Yang kedua, percepatan. Diberikan kepada anak berbakat untuk menyelesaikan bahan pelajaran dalam waktu yang lebih singkat sesuai dengan kemampuan yang istimewa. 2. Pendidikan dalam kelompok khusus. Ada beberapa alternatif pilihan untuk cara ini. Yang pertama itu model A. Pembelajaran berlangsung seperti kelas biasa, ya ditambah kelas khusus atau kelas mini. Yang kedua model B. Pada model ini, anak mengikuti kelas biasa dan jumlah jam pelajaran tetap, tetapi tidak seluruhnya, seperti bisa 75%, 65%, atau 50%. Dan ditambah dengan mengikuti kelas khusus. Yang ketiga model C. Pada model ini semua anak berbakat dimasukkan dalam kelas secara penuh. Kurikulum dibuat secara khusus, demikian pula dengan guru-gurunya. Dan yang keempat itu model D. Pada model ini merupakan sekolah khusus yang hanya mendidik anak yang berbakat. Terima kasih. Pelaksanaan pendidikan anak berbakat. Yang pertama, membaca. Mata pelajaran paling mudah dipenuhi dan paling banyak manfaatnya adalah memberikan bacaan-bacaan yang sangat berguna dan memberikan pendalaman tentang masalah yang diminatinya. Yang kedua, menulis kreatif atau mengarang. Mengarang adalah suatu sarana yang dalam memperoleh keterampilan menyatakan dirinya. 3. Ilmu pengetahuan sosial. Menyuruh anak berbakat menemui beberapa tokoh tua di tempat tinggalnya untuk menanyakan peran dalam perang kemerdekaan kita dan memungkinkan kaitannya dengan PKN. 4. IPA dan pendidikan kesehatan. Dalam memecahkan masalah, IPA bukan lagi menghafal hukum dan aksioma saja, tetapi mengembangkan aktivitas dengan eksperimen yang membantu anak didik memperoleh keterampilan mengamati, mengelola, meramalkan suatu gejala serta menilai proses tersebut. 5. Matematika. Pemahaman terhadap hubungan angka dan pembandingan berbagai metode perkalian, pengurangan atau penambahan merupakan sesuatu yang menarik anak berbakat. 6. Kesenian dan bahasa. Kreativitas anak berbakat dalam berbagai jenis kesenian dapat kesempatan berkembang dan mudah dikaitkan dengan perkembangan bahasa. 7. Metode belajar dan guru.
Metode belajar yang paling cocok untuk anak berbakat adalah belajar melalui kelompok kecil atau individual. Implementasi pendidikan anak berbakat dalam konteks pendidikan Indonesia. Pembinaan bakat dan presentasi kualitas tinggi pendidikan bagi kelangsungan hidup serta kejayaan bangsa. Hal ini berarti bahwa pendidikan anak berbakat harus berangkat dari landasan konseptual filosofis yang sama untuk digunakan dalam pendidikan bahasa. Di Indonesia, sampai saat ini khusus anak berbakat yang dimaksud praktis belum ada. Meskipun pemikiran ke arah itu telah pernah dirintis. Salah satunya pemberian beasiswa. Tinjauan sekilas di sejumlah negara lain memberikan gambaran yang tidak terlalu jauh berbeda. Perhatikan jauh lebih banyak tinjauan kepada anak-anak berbakat istimewa. Hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.